Tanda pagar kisah penuh Nabi Harun, saudara Musa dan penjaga Bani Israel. Tahukah Anda bahwa ada seorang nabi yang tetap setia menjaga umatnya ketika ribuan orang di sekelilingnya menyembah patung emas? Seorang pemimpin yang suaranya begitu fasih hingga dipilih Allah sebagai juru bicara. Seorang saudara yang rela mengorbankan segalanya demi mendampingi misi besar kakaknya menghadapi raja paling kejam di muka bumi. Dia adalah Nabi Harun alaihi salam. Sosok yang namanya selalu disebut berdampingan dengan Nabi Musa, namun kisahnya jarang diungkap secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam perjalanan luar biasa ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif para nabi dan rasul yang penuh hikmah. Baik, mari kita mulai perjalanan kita menyelami kehidupan Nabi Harun alaihi salam dari awal hingga akhir. Kisah Nabi Harun dimulai di tanah Mesir, di masa ketika Fir'aun berkuasa dengan tangan besi dan kesombongan yang melampaui batas. Fir'aun telah menjadikan Bani Israel sebagai budak, memaksa mereka bekerja tanpa henti membangun istana dan piramida megah yang menjadi simbol kekuasaannya. Namun bukan hanya perbudakan fisik yang mereka alami, Fir'aun juga melancarkan pembantaian sistematis terhadap bayi laki-laki Bani Israel karena takut akan ramalan bahwa seorang dari mereka akan menghancurkan kerajaannya. Di tengah masa kelam inilah, lahir dua bersaudara yang akan mengubah sejarah, Harun dan Musa alaihi salam. Harun adalah saudara kandung Musa yang lebih tua, dilahirkan dari pasangan Imran dan Yukabit, keduanya dari keturunan Levi bin Yakub alaihi salam. Kelahiran Harun terjadi pada tahun ketika Fir'aun tidak melakukan pembantaian bayi, karena Fir'aun memberlakukan sistem pembunuhan selang-seling, 1 tahun membunuh bayi laki-laki dan 1 tahun berikutnya membiarkan mereka hidup. Harun lahir pada tahun yang aman, sehingga ia bisa tumbuh dengan normal di tengah keluarganya. Namun setahun kemudian, ketika Musa lahir pada tahun pembantaian, ibunya harus menyembunyikannya dan akhirnya memasukkannya ke dalam peti yang dihanyutkan ke Sungai Nil, sebuah kisah yang sudah banyak dikenal. Yang menarik adalah, meskipun terpisah selama bertahun-tahun ketika Musa dibesarkan di istana Fir'aun, ikatan batin antara Harun dan Musa tetap kuat ketika mereka akhirnya bersatu kembali. Harun tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikenal dengan kefasihan lisannya yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Harun adalah lebih fasih berbicara daripada Musa. Ini adalah anugerah yang sangat penting karena komunikasi yang baik adalah kunci dalam menyampaikan risalah kepada manusia, terutama ketika harus berhadapan dengan Fir'aun yang cerdas dan lihai bersilat lidah. Harun memiliki kemampuan menyusun kata-kata dengan indah, menyampaikan argumen dengan logika yang kuat, dan mempengaruhi pendengarnya dengan retorika yang memukau. Kelebihan ini bukan sekadar bakat alamiah, tetapi juga hasil dari ketakwaan dan kedekatan Harun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Musa menerima wahyu pertama di Gunung Tursina dan ditugaskan Allah untuk kembali ke Mesir menghadapi Fir'aun, ia merasa khawatir dengan kemampuannya sendiri. Musa memiliki kekurangan dalam berbicara, sebuah kondisi yang dalam beberapa riwayat dijelaskan sebagai gagap atau tidak terlalu lancar karena insiden masa kecilnya ketika ia tanpa sengaja meletakkan bara api ke mulutnya di istana Fir'aun. Menyadari kelemahan ini, Musa berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat mengharukan. Dia berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutuku dalam urusanku." Doa Musa ini sangat istimewa karena menunjukkan kerendahan hatinya sebagai seorang nabi. Ia tidak malu mengakui kelemahannya dan meminta bantuan saudaranya. Dan yang lebih istimewa lagi, Allah mengabulkan permintaan Musa dengan penuh kasih sayang. Allah berfirman, "Sungguh telah dikabulkan permintaanmu ya Musa." Dengan pengabulan ini,
Harun diangkat menjadi nabi dan rasul yang akan mendampingi Musa dalam misi besar menghadapi Fir'aun dan membebaskan Bani Israel. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Dipilih Allah bukan hanya karena kemampuannya berbicara, tetapi juga karena keimanan, keteguhan, dan karakternya yang mulia. Ketika Musa kembali ke Mesir setelah bertahun-tahun melarikan diri, pertemuannya dengan Harun adalah momen yang penuh emosi. Mereka berdua berpelukan setelah sekian lama terpisah, dan Musa menyampaikan wahyu Allah kepada saudaranya. Harun tidak ragu sedetik pun untuk menerima tugas ini. Ia langsung berkomitmen untuk mendampingi Musa, meskipun tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh penuh dengan bahaya dan tantangan berat. Bersama-sama, kedua bersaudara ini kemudian memulai perjalanan menuju istana Fir'aun, tempat di mana Musa pernah dibesarkan dan kini harus ia hadapi sebagai musuh terbesar dakwahnya. Pertemuan pertama Musa dan Harun dengan Fir'aun adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah kenabian. Fir'aun duduk di singgasananya dengan penuh keangkuhan, dikelilingi oleh para pembesar dan tukang sihirnya. Ketika Musa dan Harun masuk, Fir'aun langsung mengenali Musa sebagai orang yang pernah ia besarkan di istananya. Dengan nada mengejek, Fir'aun berkata, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah mengerjakan perbuatanmu itu padahal kamu termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih." Fir'aun merujuk pada insiden ketika Musa tidak sengaja membunuh seorang Mesir ketika membela seorang Bani Israel. Namun Musa tidak gentar. Dengan tenang dan tegas, ia menjawab bahwa perbuatannya dulu adalah kesalahan ketika ia belum mendapat petunjuk, dan kini ia datang dengan misi yang jauh lebih besar, membawa risalah dari Tuhan semesta alam. Harun berdiri tegak di samping Musa, siap mendukung setiap kata yang diucapkan saudaranya. Ketika Musa berbicara tentang keesaan Allah, tentang keadilan, dan tentang pembebasan Bani Israel, Harun memperkuat argumen-argumen tersebut dengan kefasihan lisannya. Mereka berdua bekerja dalam harmoni yang sempurna, saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Fir'aun tentu saja menolak dengan keras. Ia bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menantang Musa dan Harun untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Maka terjadilah peristiwa mukjizat tongkat Musa yang berubah menjadi ular besar dan tangan Musa yang bersinar putih cemerlang. Namun Fir'aun yang keras kepala menyebut semua itu sebagai sihir dan menantang Musa dan Harun untuk berkompetisi dengan para tukang sihir terbaik di Mesir. Harun tetap tenang dan sabar mendampingi Musa, memberikan dukungan moral dan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tekanan dan ancaman dari Fir'aun. Pada hari yang telah ditentukan, hari raya besar di Mesir, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara Musa dan Harun melawan para tukang sihir Fir'aun. Para tukang sihir yang jumlahnya sangat banyak itu melemparkan tali dan tongkat mereka hingga seolah-olah bergerak seperti ular, membuat penonton terpesona. Namun ketika Musa melemparkan tongkatnya, mukjizat Allah terjadi. Tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang sesungguhnya dan melahap semua tali dan tongkat para tukang sihir. Melihat mukjizat yang nyata ini, para tukang sihir yang sebenarnya paham perbedaan antara sihir dan mukjizat langsung bersujud dan beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Mereka berkata dengan tegas, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun murka besar melihat para tukang sihirnya beriman. Ia mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang dan menyalibkan mereka. Namun para tukang sihir yang baru saja mendapat hidayah itu tetap teguh. Mereka berkata, "Tidak ada kemudaratan, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat mengharapkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kami karena kami adalah orang-orang yang pertama kali beriman." Peristiwa ini adalah kemenangan besar bagi dakwah Musa dan Harun, meskipun Fir'aun tetap membangkang. Setelah berbagai mukjizat dan tanda-tanda yang ditunjukkan, termasuk berbagai bencana yang menimpa Mesir seperti banjir, belalang, kutu, katak, dan lain-lain, akhirnya Fir'aun mengizinkan Bani Israel untuk pergi, meskipun dengan sangat terpaksa.
Harun bersama Musa memimpin ribuan orang Bani Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah. Perjalanan Eksodus ini adalah ujian besar bagi kepemimpinan kedua nabi ini. Mereka harus mengelola ribuan orang dengan berbagai karakter, kebutuhan, dan masalah. Dan di tengah perjalanan inilah, peran Harun sebagai pemimpin dan penjaga umat benar-benar diuji. Ketika rombongan Bani Israel tiba di tepi Laut Merah, mereka melihat pasukan Fir'aun yang menyesal telah membiarkan mereka pergi, kini mengejar dengan penuh amarah. Bani Israel panik, merasa terjebak antara laut di depan dan pasukan Fir'aun di belakang. Namun Allah memberikan mukjizat yang luar biasa. Ia memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya, dan laut pun terbelah menjadi dua, membentuk jalan kering yang bisa dilalui. Harun bersama Musa memimpin Bani Israel menyeberang dengan cepat, dan ketika Fir'aun bersama pasukannya mencoba menyusul, laut kembali menutup dan menenggelamkan mereka semua. Inilah akhir dari Fir'aun yang zalim dan awal kebebasan Bani Israel. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, perjalanan Bani Israel dilanjutkan menuju Gunung Sinai. Disinilah terjadi peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Harun alaihi salam, sebuah ujian terberat yang pernah ia hadapi. Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai guna menerima Taurat, kitab suci yang berisi hukum-hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Musa diperintahkan untuk berpuasa dan berkholwat selama 40 hari 40 malam. Sebelum berangkat, Musa menunjuk Harun sebagai pemimpin Bani Israel selama ia pergi. Musa berkata kepada Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Harun menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Namun tidak lama setelah Musa pergi, ujian besar menghampiri. Seorang tokoh bernama Samiri, yang memiliki pengaruh di kalangan Bani Israel, mulai menyebarkan fitnah dan menyesatkan umat. Samiri mengumpulkan perhiasan emas dari Bani Israel dengan dalih untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dengan perhiasan yang terkumpul, Samiri membuat patung anak lembu emas yang bisa mengeluarkan suara, dan ia menyatakan bahwa inilah Tuhan mereka dan Tuhan Musa yang telah dilupakan Musa di gunung. Fitnah ini menyebar dengan cepat. Banyak dari Bani Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan dan belum kokoh imannya mulai terpengaruh. Mereka terbiasa melihat bangsa Mesir menyembah patung-patung, dan kini mereka pun ingin memiliki sesuatu yang bisa mereka lihat dan sentuh sebagai objek penyembahan. Satu persatu, orang-orang mulai berkumpul di sekitar patung emas itu, menyembahnya dan melupakan ajaran tauhid yang baru saja mereka terima. Harun melihat semua ini dengan hati yang hancur. Ia berusaha sekuat tenaga menghentikan kesesatan ini. Harun berdiri di tengah-tengah umat, memperingatkan mereka dengan suara lantang, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diuji dengan patung lembu emas itu. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Harun menjelaskan dengan fasih dan jelas bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar, bahwa menyembah selain Allah adalah kesyirikan yang akan menghancurkan mereka. Ia mengingatkan mereka akan semua mukjizat dan nikmat yang telah Allah berikan, mulai dari pembebasan dari Fir'aun, terbelahnya laut, hingga makanan yang turun dari langit. Namun sebagian besar Bani Israel yang sudah terlanjur terfitnah menolak nasihat Harun. Mereka berkata, "Kami akan terus menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami." Harun berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia harus menegakkan tauhid dan menghentikan kemungkaran. Di sisi lain, ia tidak ingin terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di antara Bani Israel. Harun takut jika ia menggunakan kekerasan atau terlalu keras, umat akan terpecah belah dan saling membunuh. Ia juga takut Musa akan menyalahkannya karena menyebabkan perpecahan di antara umat. Jadi Harun memilih strategi persuasi terus-menerus, berusaha memanggil mereka kembali ke jalan yang benar dengan hikmah dan nasihat yang lembut namun tegas. Harun memisahkan diri bersama sekelompok kecil orang beriman yang tetap setia pada tauhid.
Mereka tidak ikut dalam penyembahan patung emas dan terus melakukan ibadah kepada Allah yang sebenarnya. Harun tidak pernah menyerah dalam berdakwah kepada mereka yang sesat. Setiap hari ia mencoba memperingatkan dan mengajak mereka kembali. Namun hatinya sangat sedih dan gelisah, menunggu kembalinya Musa dengan harapan besar bahwa Musa bisa menyelesaikan fitnah ini dengan lebih baik. Ketika 40 hari berlalu dan Musa turun dari gunung membawa lembaran-lembaran Taurat, ia segera mendengar keributan dan melihat kaumnya sedang menari-nari di sekitar patung emas. Kemarahan Musa meluap. Ia melemparkan lembaran-lembaran Taurat dan langsung menghampiri Harun. Dengan amarah yang berkobar, Musa memegang kepala dan jenggot Harun, menariknya dengan keras. Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka sesat, untuk mengikutiku? Mengapa kamu melanggar perintahku?" Momen ini sangat mengharukan. Harun, dengan suara yang penuh emosi dan mata berkaca-kaca, menjawab, "Wahai anak ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir jika kamu akan berkata bahwa aku telah memecah belah Bani Israel dan tidak memperhatikan perkataanmu." Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga, bahwa ia telah menasihati mereka berkali-kali, tetapi mereka tidak mau mendengar. Ia juga menjelaskan bahwa ia takut jika menggunakan kekerasan, akan terjadi perpecahan dan pertumpahan darah yang lebih besar. Mendengar penjelasan Harun yang jujur dan penuh kesungguhan, kemarahan Musa mereda. Ia menyadari bahwa Harun telah melakukan yang terbaik dalam situasi yang sangat sulit. Musa kemudian melepaskan Harun dan beralih kepada umat yang telah menyembah patung emas. Dengan penuh kemarahan, Musa membakar patung emas tersebut, menghancurkannya hingga menjadi abu, dan menaburkannya ke laut. Ia kemudian menghadapi Samiri yang menjadi biang keladi fitnah ini, mengutuknya dan mengusirnya dari tengah-tengah umat. Musa kemudian mengumpulkan Bani Israel dan memberikan peringatan keras tentang besarnya dosa yang telah mereka lakukan. Allah mewahyukan kepada Musa bahwa satu-satunya cara bagi mereka untuk bertobat dari dosa syirik ini adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Sebuah hukuman yang sangat berat namun menunjukkan betapa seriusnya dosa menyembah selain Allah. Sebagian dari mereka yang benar-benar bertobat rela melakukan perintah ini, dan Allah kemudian menerima taubat mereka dan menghidupkan kembali sebagian dari mereka sebagai tanda kasih sayangnya yang luas. Setelah peristiwa patung emas ini, peran Harun semakin penting dalam menjaga dan membimbing Bani Israel. Ia bersama Musa terus memimpin umat dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Allah. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Bani Israel adalah umat yang sangat keras kepala dan sering mengeluh. Ketika mereka kehausan, mereka mengeluh. Ketika mereka lapar, mereka mengeluh dan berkata lebih baik mereka kembali ke Mesir di mana ada bawang merah, bawang putih, dan sayuran. Mereka lupa bahwa di Mesir mereka adalah budak yang tertindas. Harun bersama Musa harus bersabar menghadapi keluhan demi keluhan ini. Allah menurunkan berbagai mukjizat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika mereka kehausan, Allah memerintahkan Musa memukul batu dengan tongkatnya dan keluarlah 12 mata air, satu untuk setiap suku Bani Israel. Ketika mereka lapar, Allah menurunkan mana dan salwa, makanan dari langit yang turun setiap pagi. Allah juga memberikan awan sebagai naungan di padang pasir yang terik. Namun meskipun mendapat semua mukjizat ini, Bani Israel tetap sering melupakan nikmat Allah dan kembali mengeluh. Pada suatu waktu, Allah memerintahkan Musa untuk memilih 70 orang terbaik dari Bani Israel untuk naik ke gunung bertemu dengan Allah dan menjadi saksi atas perjanjian antara Allah dan umat mereka. Harun ikut dalam rombongan ini, menjadi salah satu saksi utama dari perjanjian tersebut. Namun di tengah perjalanan, 70 orang ini meminta untuk melihat Allah secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Permintaan yang sangat tidak sopan ini membuat Allah murka, dan ia membinasakan mereka semua dengan petir yang menyambar. Musa sangat sedih dan berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini."
Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Allah kemudian dengan kasih sayangnya menghidupkan kembali 70 orang tersebut sebagai pelajaran bagi mereka dan umat Bani Israel tentang pentingnya adab dalam beribadah dan berkomunikasi dengan Allah. Harun menyaksikan semua ini dan semakin memahami betapa beratnya tugas menjadi pemimpin umat yang keras kepala. Perjalanan Bani Israel terus berlanjut hingga mereka tiba di dekat tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Musa memerintahkan untuk mengirim 12 orang, satu dari setiap suku, sebagai pengintai untuk melihat kondisi tanah tersebut. Ketika para pengintai kembali, 10 dari mereka membawa laporan yang mengecilkan hati. Mereka berkata bahwa memang tanah itu sangat subur dengan buah-buahan yang melimpah, tetapi penduduknya adalah orang-orang yang sangat besar dan kuat, raksasa-raksasa yang menakutkan, dan kota-kota mereka sangat dibentengi. Hanya 2 orang, Yusya bin Nun dan Kaleb, yang membawa laporan yang penuh iman, mengatakan bahwa dengan pertolongan Allah mereka pasti bisa menaklukkan tanah itu. Namun mayoritas Bani Israel memilih untuk percaya pada 10 pengintai yang pesimis. Mereka menolak untuk masuk ke tanah Kanaan dan bahkan berkata kepada Musa dan Harun, "Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan tetap duduk menunggu di sini." Kata-kata ini sangat menyakitkan bagi Musa dan Harun yang telah bersusah payah membimbing mereka. Musa sangat sedih dan kecewa dengan sikap umatnya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Maka pisahkanlah kami dengan kaum yang fasik ini." Allah kemudian memutuskan untuk menghukum Bani Israel yang membangkang ini dengan melarang mereka memasuki tanah yang dijanjikan selama 40 tahun. Mereka ditetapkan untuk mengembara di padang pasir Sinai, berputar-putar tanpa arah hingga generasi yang membangkang itu habis dan digantikan oleh generasi baru yang lebih taat. Selama 40 tahun pengembaraan inilah, Harun terus mendampingi Musa dalam memimpin umat. Mereka menghadapi berbagai tantangan, dari kekurangan air dan makanan hingga konflik internal di antara suku-suku Bani Israel. Harun selalu menjadi penyeimbang bagi Musa. Ketika Musa bersikap keras dan tegas, Harun hadir dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Ketika Musa kelelahan, Harun menguatkan. Kerjasama mereka adalah contoh sempurna dari kepemimpinan yang saling melengkapi. Namun takdir Allah telah menentukan bahwa Harun tidak akan sempat melihat Bani Israel memasuki tanah yang dijanjikan. Menjelang akhir masa pengembaraan, Allah memberitahu Musa bahwa waktu Harun untuk kembali kepadanya telah tiba. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi Musa, kehilangan saudara dan sahabat setianya yang telah mendampinginya dalam setiap langkah perjuangan. Allah memerintahkan Musa untuk naik bersama Harun ke Gunung Hor, sebuah gunung yang tinggi di padang pasir. Di puncak Gunung Hor, Musa dan Harun menghabiskan waktu bersama untuk yang terakhir kalinya. Mereka berdua tahu apa yang akan terjadi. Harun menanggalkan jubah keimamannya dan menyerahkannya kepada putranya, Eleazar, yang akan melanjutkan peran ayahnya sebagai imam besar Bani Israel. Kemudian, di puncak gunung yang sunyi itu, di hadapan saudaranya yang sangat dicintainya, Harun alaihi salam menghembuskan nafas terakhirnya, kembali kepada Allah yang telah mengutusnya sebagai nabi dan rasul. Kematian Harun adalah kehilangan besar bagi Bani Israel. Ketika Musa turun dari gunung tanpa Harun, banyak orang yang tidak percaya dan bahkan menuduh Musa telah membunuh saudaranya sendiri. Untuk membuktikan kebenaran, Allah memerintahkan malaikat untuk membawa jenazah Harun melayang di udara di hadapan Bani Israel, menunjukkan bahwa Harun telah wafat dengan tenang dan damai. Seluruh Bani Israel berkabung selama 30 hari atas meninggalnya pemimpin yang sangat mereka cintai dan hormati ini. Harun dikuburkan di Gunung Hor, dan makamnya hingga kini dipercaya berada di wilayah Yordania dekat kota Petra. Meskipun fisiknya telah tiada, warisan Harun tetap hidup dalam sejarah umat Bani Israel dan dalam Al-Quran yang menyebut namanya berkali-kali dengan penuh penghormatan.
Allah menyebutnya sebagai nabi yang fasih berbicara, pemimpin yang bijaksana, dan saudara yang setia. Dari kisah Nabi Harun alaihi salam, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, pentingnya kefasihan dalam komunikasi dan dakwah. Harun dipilih Allah bukan hanya karena keimanannya, tetapi juga karena kemampuannya menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam berdakwah dan memimpin, kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah aset yang sangat penting. Kita harus terus mengasah kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan dengan cara yang bisa diterima dan dimengerti orang lain. Kedua, kesetiaan dan solidaritas dalam keluarga. Harun rela meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk mendampingi Musa menghadapi Fir'aun dan memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Ia tidak pernah merasa iri atau tersinggung dengan Musa meskipun Musa adalah nabi utama dan lebih terkenal. Harun justru dengan ikhlas menjadi pendukung dan pelengkap bagi Musa. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya mendukung saudara dan keluarga kita, bekerja sama dalam kebaikan tanpa memperhitungkan siapa yang lebih terkenal atau mendapat pujian. Ketiga, kesabaran dalam menghadapi umat yang sulit. Harun berkali-kali harus menghadapi keluhan, pembangkangan, dan bahkan kesesatan Bani Israel. Namun ia tidak pernah menyerah atau meninggalkan tanggung jawabnya. Ia terus menasihati, membimbing, dan berdoa untuk umatnya meskipun mereka sering mengecewakan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam kepemimpinan, baik sebagai orang tua, guru, atau pemimpin komunitas, kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Orang-orang yang kita pimpin tidak selalu akan menuruti nasihat kita, tetapi tugas kita adalah terus berusaha membimbing mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Keempat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ketika terjadi fitnah patung emas, Harun berada dalam dilema yang sangat sulit. Ia harus memilih antara menggunakan kekerasan untuk menghentikan kemungkaran atau menggunakan pendekatan persuasif untuk menghindari perpecahan. Harun memilih jalan yang ia anggap paling sedikit mudaratnya, yaitu terus menasihati tanpa memaksakan dengan kekerasan. Meskipun keputusannya sempat membuat Musa marah, pada akhirnya Musa memahami bahwa Harun telah berusaha dengan ikhlas dan bijaksana. Ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi sulit, kita harus menggunakan akal sehat dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari setiap pilihan yang ada. Kelima, keikhlasan dalam beribadah dan melayani. Harun tidak pernah mencari ketenaran atau pujian. Ia melakukan tugasnya sebagai nabi dan pemimpin semata-mata karena taat kepada Allah dan ingin membantu saudaranya. Ia tidak merasa perlu untuk selalu berada di garis depan atau mendapat pengakuan publik. Keikhlasan seperti ini adalah kualitas yang sangat langka dan mulia. Kita harus belajar untuk melakukan kebaikan bukan karena ingin dipuji atau diakui, tetapi semata-mata karena itu adalah perintah Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Keenam, pentingnya menjaga tauhid dalam kondisi apapun. Meskipun mayoritas Bani Israel menyembah patung emas, Harun dan sekelompok kecil orang beriman tetap teguh dalam keimanan mereka. Mereka tidak ikut-ikutan hanya karena mayoritas melakukannya. Ini mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, tetapi oleh keselarasannya dengan wahyu Allah. Kita harus berani berbeda dan tetap teguh pada prinsip-prinsip keimanan meskipun lingkungan di sekitar kita mengajaknya untuk menyimpang. Ketujuh, kemampuan bekerja dalam tim dan saling melengkapi. Kerjasama antara Musa dan Harun adalah contoh sempurna dari teamwork yang efektif. Musa memiliki keberanian dan ketegasan, sementara Harun memiliki kefasihan dan kelembutan. Keduanya saling melengkapi sehingga mereka bisa memimpin Bani Israel dengan lebih baik daripada jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan memiliki semua kelebihan. Kita perlu bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kekuatan berbeda untuk mencapai hasil yang optimal. Kedelapan, pentingnya menjaga persaudaraan dan menghindari iri hati. Harun tidak pernah merasa iri dengan Musa meskipun Musa mendapat lebih banyak mukjizat dan lebih terkenal. Sebaliknya, Musa juga sangat menghormati dan menghargai Harun,
bahkan meminta Allah untuk menjadikan Harun sebagai penolong dan mitra dakwahnya. Hubungan mereka adalah contoh indah dari persaudaraan yang tulus tanpa ada kompetisi atau iri hati. Di zaman sekarang di mana persaingan dan iri dengki sangat merajalela, kisah Musa dan Harun mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri apa yang kita miliki dan mendukung kesuksesan saudara atau teman kita. Kesembilan, kesiapan menghadapi ujian dan fitnah. Harun menghadapi ujian berat ketika ditinggal Musa selama 40 hari dan harus menghadapi fitnah Samiri sendirian. Ujian ini menguji keimanan, kesabaran, dan kemampuan kepemimpinannya. Meskipun hasilnya tidak sempurna karena sebagian besar umat tetap tersesat, Harun telah melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan dalam situasi tersebut. Ini mengajarkan kita bahwa ujian dan fitnah adalah bagian dari kehidupan, dan kita harus selalu siap menghadapinya dengan iman yang kuat dan strategi yang bijaksana. Kesepuluh, kesadaran akan kematian dan kesiapan menghadapinya. Harun menerima berita tentang kematiannya dengan lapang dada dan pasrah kepada kehendak Allah. Ia tidak berontak atau mengeluh, tetapi dengan tenang mempersiapkan diri untuk kembali kepada Khaliknya. Ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah kepastian yang akan dialami setiap jiwa, dan kita harus selalu siap dengan mempersiapkan amal saleh dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Kisah Nabi Harun juga mengajarkan kita tentang pentingnya peran pendukung dalam sebuah misi besar. Tidak semua orang harus menjadi pemimpin utama atau tokoh utama. Ada peran-peran pendukung yang sama pentingnya dan mulianya. Harun adalah contoh sempurna dari seorang pendukung yang luar biasa. Ia mendukung misi Musa dengan sepenuh hati, menggunakan semua kemampuan yang ia miliki untuk memastikan kesuksesan misi tersebut. Tanpa Harun, mungkin Musa akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar dalam menghadapi Fir'aun dan memimpin Bani Israel. Dalam konteks kehidupan modern, kita bisa mengaplikasikan pelajaran dari Harun dalam berbagai aspek. Sebagai anggota keluarga, kita bisa menjadi pendukung bagi saudara atau orang tua kita dalam meraih cita-cita mereka. Sebagai karyawan, kita bisa menjadi pendukung yang baik bagi atasan dan rekan kerja kita untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai anggota masyarakat, kita bisa mendukung program-program kebaikan yang diinisiasi oleh orang lain tanpa harus selalu menjadi inisiatornya. Harun juga mengajarkan kita tentang pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Ketika ditinggal Musa, Harun tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia tidak mencoba mengambil alih kepemimpinan secara permanen atau membuat keputusan-keputusan penting tanpa konsultasi. Ia tetap setia pada amanah yang diberikan, yaitu menjaga umat sampai Musa kembali. Di era sekarang di mana banyak pemimpin yang tergoda untuk menyalahgunakan wewenang mereka, kisah Harun mengingatkan kita untuk selalu menjaga amanah dan integritas dalam posisi apapun yang kita pegang. Satu aspek menarik lainnya dari kisah Harun adalah hubungannya dengan keluarganya sendiri. Harun memiliki anak-anak yang kemudian menjadi imam-imam Bani Israel, melanjutkan misi spiritual ayah mereka. Ini menunjukkan bahwa Harun tidak hanya berhasil memimpin umat secara luas, tetapi juga berhasil mendidik keluarganya sendiri dalam keimanan dan ketakwaan. Banyak pemimpin atau dai yang sibuk dengan urusan umat hingga melupakan pendidikan keluarga mereka sendiri. Harun adalah contoh bahwa kita bisa dan harus menyeimbangkan antara tugas publik dan tanggung jawab keluarga. Kefasihan berbicara Harun juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya mengembangkan soft skills. Dalam dunia modern, kemampuan komunikasi adalah salah satu keterampilan paling penting yang menentukan kesuksesan seseorang. Harun tidak hanya memiliki keimanan yang kuat, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan keimanan tersebut dengan cara yang efektif. Kita harus belajar untuk tidak hanya memiliki ilmu dan keimanan, tetapi juga kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan baik kepada orang lain. Dalam konteks dakwah, Harun mengajarkan kita tentang pentingnya pendekatan yang lembut dan penuh hikmah. Ketika menghadapi Bani Israel yang menyembah patung emas, Harun tidak langsung menggunakan kekerasan atau ancaman. Ia mencoba dengan nasihat, penjelasan, dan rayuan agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Meskipun pendekatan ini tidak sepenuhnya berhasil dalam kasus tersebut, prinsipnya tetap benar, yaitu bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial mad'u atau objek dakwah. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya doa dalam menghadapi masalah. Ketika ia melihat umatnya tersesat menyembah patung emas, ia tidak hanya menasihati mereka tetapi juga pasti berdoa kepada Allah memohon petunjuk dan pertolongan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika Musa marah kepadanya, Harun memohon ampun dan rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa Harun selalu bergantung kepada Allah dalam setiap situasi, tidak hanya mengandalkan kemampuan dan usahanya sendiri. Kisah persaudaraan Musa dan Harun juga relevan dengan kondisi umat Islam saat ini yang sering terpecah belah karena perbedaan pendapat atau pandangan. Musa dan Harun, meskipun mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam beberapa hal, tetap bersatu dalam tujuan utama mereka yaitu menyebarkan tauhid dan membebaskan Bani Israel. Mereka tidak membiarkan perbedaan kecil merusak persatuan mereka. Umat Islam hari ini sangat membutuhkan semangat persatuan seperti ini, di mana perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu'iyah atau cabang tidak sampai merusak persaudaraan dan persatuan dalam akidah dan tujuan besar. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati. Meskipun ia adalah seorang nabi dan memiliki kedudukan yang tinggi, ia tidak pernah sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Ketika Musa memarahi dia dalam insiden patung emas, Harun tidak membela diri dengan arogansi atau mencoba menyalahkan orang lain sepenuhnya. Ia menjelaskan situasinya dengan jujur dan merendah, bahkan meminta Musa untuk tidak menarik jenggot dan kepalanya dengan menyebut Musa sebagai anak ibunya, ungkapan yang menunjukkan kelembutan dan kerendahan hati. Dalam aspek kepemimpinan krisis, Harun memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin harus bertindak ketika menghadapi situasi darurat. Ketika fitnah patung emas terjadi, Harun tidak panik atau melarikan diri. Ia tetap berada di tengah-tengah umat, mencoba menyelesaikan masalah dengan cara terbaik yang ia bisa. Meskipun situasinya sangat sulit dan ia menghadapi mayoritas yang menentang, Harun tidak menyerah. Kepemimpinan dalam krisis memang membutuhkan keberanian, keteguhan, dan kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih di tengah kekacauan. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya konsistensi dalam iman dan amal. Dari awal hingga akhir hidupnya, Harun konsisten dalam keimanan kepada Allah dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Ia tidak pernah goyah atau berpaling meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Konsistensi ini adalah kualitas penting yang harus dimiliki setiap muslim, tidak hanya rajin beribadah ketika sedang semangat tetapi lalai ketika menghadapi kesulitan atau godaan. Dari sisi psikologis, kisah Harun menghadapi Musa yang marah juga mengajarkan tentang pentingnya empati dan memahami perspektif orang lain. Musa marah karena melihat umatnya tersesat dan merasa Harun tidak cukup tegas menghentikan mereka. Namun Harun memahami bahwa kemarahan Musa datang dari rasa tanggung jawab dan cinta kepada umat, bukan dari kebencian pribadi. Harun tidak membalas dengan kemarahan tetapi menjelaskan dengan tenang. Sebaliknya, Musa juga kemudian memahami posisi sulit Harun dan memaafkannya. Kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan berkomunikasi dengan empati adalah kunci dalam menjaga hubungan baik dan menyelesaikan konflik. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga lisan. Sebagai orang yang fasih berbicara, Harun tentu memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata dengan sangat efektif. Namun ia tidak menggunakan kefasihannya untuk menyerang orang lain, bergosip, atau menyebarkan kebencian. Ia menggunakan kemampuannya untuk kebaikan, untuk berdakwah, menasihati, dan menyatukan umat. Di era media sosial di mana kata-kata bisa menyebar dengan sangat cepat dan memiliki dampak yang luas, kita harus belajar dari Harun untuk menggunakan kemampuan komunikasi kita dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Aspek lain yang menarik adalah kesabaran Harun dalam menghadapi ketidakadilan tuduhan. Ketika ia turun dari gunung setelah Harun wafat, sebagian Bani Israel menuduh Musa membunuh Harun karena iri atau alasan lain. Ini adalah tuduhan yang sangat tidak adil dan menyakitkan.
Bayangkan bagaimana perasaan Musa yang baru saja kehilangan saudara tercintanya, lalu dituduh membunuhnya. Namun baik Harun yang sudah wafat maupun Musa yang masih hidup, keduanya telah mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ketidakadilan. Allah kemudian membela mereka dengan mukjizat yang menunjukkan kebenaran. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dituduh secara tidak adil, yang terbaik adalah tetap sabar dan biarkan Allah yang membela kita. Dalam konteks pendidikan, Harun adalah contoh seorang guru atau pendidik yang ideal. Ia tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan contoh langsung melalui perilakunya. Ia sabar menghadapi murid-muridnya yang bandel, tidak mudah menyerah meskipun mereka sering mengecewakan, dan selalu berusaha mencari cara terbaik untuk membuat mereka memahami pelajaran. Guru dan pendidik masa kini bisa belajar banyak dari metode dan sikap Harun dalam mendidik. Kisah Harun juga mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki visi jangka panjang. Meskipun ia tidak sempat melihat Bani Israel memasuki tanah yang dijanjikan, Harun telah menanamkan fondasi keimanan dan kepemimpinan yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Anak-anaknya menjadi imam-imam yang memimpin ritual keagamaan Bani Israel, dan ajaran-ajaran yang ia sampaikan terus diamalkan. Kita tidak selalu akan melihat hasil dari usaha kita dalam waktu dekat, tetapi jika kita menanam benih kebaikan dengan ikhlas dan konsisten, pada akhirnya akan ada hasil yang baik meskipun kita mungkin tidak melihatnya secara langsung. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya mengenali dan menggunakan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Harun menyadari bahwa kelebihannya adalah kefasihan berbicara, dan ia menggunakan kelebihan itu sepenuhnya untuk menyampaikan risalah Allah. Setiap orang memiliki kelebihan dan bakat yang berbeda-beda. Tugas kita adalah mengenali kelebihan tersebut dan menggunakannya untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah, bukan untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan maksiat. Dalam konteks manajemen konflik, Harun memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana menangani konflik internal dalam sebuah kelompok atau organisasi. Ketika terjadi konflik antara mereka yang tetap beriman dan mereka yang menyembah patung emas, Harun tidak langsung memihak satu kelompok dan menyerang kelompok lain. Ia mencoba menjadi mediator dan pemersatu, berusaha membawa kembali mereka yang sesat tanpa harus menciptakan perang saudara. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil, pendekatan ini menunjukkan kebijaksanaan dalam manajemen konflik yang bisa kita aplikasikan dalam berbagai situasi, baik di keluarga, tempat kerja, maupun organisasi. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Ketika Musa meminta penjelasan tentang apa yang terjadi selama ia pergi, Harun memberikan penjelasan yang jujur dan transparan. Ia tidak mencoba menutupi fakta atau memutarbalikkan cerita untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. Kejujuran dan transparansi seperti ini adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap pemimpin. Pemimpin yang jujur dan transparan akan lebih dihormati dan dipercaya meskipun mereka membuat kesalahan, dibandingkan pemimpin yang mencoba menutupi kesalahan mereka. Dari aspek spiritual, Harun mengajarkan tentang pentingnya khusyuk dan fokus dalam ibadah. Sebagai imam besar Bani Israel, Harun memimpin ritual-ritual keagamaan dengan penuh hikmat dan keseriusan. Ia memahami bahwa ibadah bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga melibatkan hati dan jiwa. Kita harus belajar untuk melakukan ibadah dengan khusyuk, fokus, dan penuh penghayatan, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Harun juga memberikan contoh tentang pentingnya menjaga adab terhadap orang yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Meskipun Harun adalah seorang nabi, ia tetap menghormati Musa sebagai saudaranya yang lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Ia tidak pernah mencoba menyaingi atau merendahkan Musa. Adab dan etika dalam hubungan sosial adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam, dan Harun adalah contoh nyata dari implementasi nilai-nilai tersebut. Dalam konteks dakwah modern, metode Harun yang menggunakan pendekatan persuasif dan dialogis sangat relevan. Di era di mana orang-orang memiliki akses informasi yang sangat luas dan kritis terhadap otoritas, pendekatan dakwah yang memaksa atau terlalu keras cenderung tidak efektif bahkan kontraproduktif.
Dakwah harus dilakukan dengan cara yang menarik, logis, dan penuh empati seperti yang dilakukan Harun. Kita harus bisa berdialog, mendengarkan keberatan orang lain, dan memberikan penjelasan yang memuaskan akal dan hati mereka. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya membangun aliansi dan jaringan dalam mencapai tujuan. Harun tidak bekerja sendirian, ia membangun kelompok kecil orang-orang beriman yang tetap setia pada tauhid ketika mayoritas tersesat. Kelompok kecil ini menjadi basis perlawanan terhadap kesesatan dan menjadi cikal bakal pemulihan iman Bani Israel setelah Musa kembali. Dalam kerja-kerja sosial dan dakwah, membangun jaringan orang-orang yang satu visi dan komitmen adalah sangat penting untuk keberlanjutan dan efektivitas gerakan. Kisah wafatnya Harun juga mengajarkan tentang pentingnya menyiapkan generasi kepemimpinan. Sebelum wafat, Harun menyerahkan jubah keimamannya kepada anaknya Eleazar, menandai transisi kepemimpinan spiritual kepada generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang menyiapkan penggantinya, tidak mencoba mempertahankan kekuasaan selamanya, tetapi membimbing generasi muda untuk mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan dengan baik. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional dalam menghadapi tekanan kepemimpinan. Tugas memimpin Bani Israel yang keras kepala pasti sangat melelahkan secara emosional. Namun Harun tampaknya memiliki ketahanan mental yang kuat, mungkin karena fondasi imannya yang kuat dan hubungannya yang erat dengan Allah melalui doa dan ibadah. Kita yang hidup di era modern dengan berbagai tekanan dan stres juga perlu belajar untuk menjaga kesehatan mental kita melalui penguatan spiritual dan dukungan sosial. Dalam konteks keluarga, hubungan Musa dan Harun adalah contoh ideal dari hubungan kakak-adik yang harmonis. Mereka saling mendukung, saling menghormati, dan tidak ada persaingan atau iri hati di antara mereka. Dalam banyak keluarga modern, hubungan antara saudara sering diwarnai oleh persaingan, iri hati, atau bahkan permusuhan. Kisah Musa dan Harun mengingatkan kita untuk membangun hubungan yang harmonis dengan saudara-saudara kita, saling mendukung dalam kebaikan, dan menghilangkan rasa iri atau kompetitif yang tidak sehat. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya objektivitas dan tidak berpihak dalam memimpin. Ketika terjadi konflik di antara suku-suku Bani Israel, Harun harus bisa menjadi pemimpin yang adil bagi semua suku, tidak memihak suku tertentu hanya karena ia berasal dari suku tersebut. Sikap adil dan tidak memihak ini adalah kualitas penting dalam kepemimpinan, terutama dalam masyarakat yang plural dan beragam. Kisah Harun menghadapi fitnah Samiri juga mengajarkan kita tentang bahaya fitnah dan manipulasi yang dikemas dengan argumen keagamaan. Samiri menggunakan argumen seolah-olah religius, bahwa mereka butuh simbol kehadiran Tuhan di tengah mereka, untuk membenarkan pembuatan patung emas. Ini mirip dengan banyak bid'ah dan penyimpangan dalam praktik keagamaan yang sering dikemas dengan argumen-argumen yang terdengar religius. Kita harus cerdas dan kritis dalam menerima ajaran agama, selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang terdengar bagus tetapi sebenarnya menyimpang dari ajaran yang benar. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh tekanan mayoritas. Ketika mayoritas Bani Israel menyembah patung emas, Harun dan kelompok kecilnya tetap teguh pada prinsip tauhid. Mereka tidak ikut-ikutan hanya karena mayoritas melakukannya atau karena takut dikucilkan. Di era modern di mana peer pressure atau tekanan sosial sangat kuat terutama melalui media sosial, kemampuan untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip kita meskipun tidak populer adalah kualitas yang sangat penting. Dalam aspek komunikasi keluarga, cara Harun memanggil Musa dengan sebutan anak ibuku ketika sedang dalam situasi tegang menunjukkan penggunaan bahasa yang bisa melunakkan suasana dan mengingatkan pada ikatan keluarga yang kuat. Dalam komunikasi keluarga, terutama ketika terjadi konflik, penggunaan bahasa yang lembut dan mengingatkan pada ikatan keluarga bisa membantu meredakan tensi dan membuka jalan untuk resolusi yang damai. Harun juga mengajarkan tentang pentingnya balance atau keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.
Ia harus menyeimbangkan antara ketegasan dalam menegakkan tauhid dengan kelembutan dalam mendekati umat, antara tanggung jawab publik sebagai pemimpin dengan tanggung jawab pribadi sebagai saudara Musa, antara idealisme dengan realisme dalam menghadapi situasi sulit. Kemampuan untuk menjaga keseimbangan ini adalah wisdom atau kebijaksanaan yang hanya datang dari pengalaman dan kedekatan kepada Allah. Akhirnya, kisah lengkap Nabi Harun alaihi salam ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa terkenal atau seberapa banyak pengikut yang kita miliki, tetapi dari seberapa ikhlas dan konsisten kita dalam melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada kita. Harun mungkin tidak seterkenal Musa dalam sejarah, namun perannya sangat krusial dalam kesuksesan misi Musa. Ia adalah contoh sempurna dari seorang pendukung yang luar biasa, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang saudara yang setia, dan seorang hamba Allah yang taat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, demikianlah kisah lengkap Nabi Harun alaihi salam, seorang nabi yang fasih lisannya, bijaksana dalam kepemimpinannya, setia dalam persaudaraannya, dan teguh dalam keimanannya. Kisahnya memberikan kita begitu banyak pelajaran berharga yang sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini. Mari kita ambil hikmah dari kisahnya dan berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai mulia yang ia tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada para nabi dan rasul-Nya. Jangan lupa untuk terus belajar tentang kisah-kisah para nabi yang lain karena di dalamnya terdapat pelajaran dan hikmah yang sangat berharga. Tekan like jika kalian merasa kisah ini bermanfaat, subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif, dan share video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian agar mereka juga bisa mengambil manfaat. Terima kasih telah menyimak kisah Nabi Harun alaihi salam dari awal hingga akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang taat dan bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.